Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam kesehatan ya. Amin ya Allah. Mohon maaf, suara saya agak sengau ini ya, lagi flu. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita, dari Anasul ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bang Andi, semoga sukses terus bikin YouTube. Aku penggemar Kata Jiwa Bang Andi dan hadir terus di YouTube Bang Andi. Bang Andi ini mau tanya, bagaimana cara membuka panca indera ke-6? Tolong pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, tolong ini kalau menulis kata assalamualaikum jangan pakai as ya, nanti lain makna lain arti. Kita kalau mau mendoakan kan salam itu mendoakan ya, tulislah ya assalamualaikum yang lengkap ya. Masa kita mendoakan saudara kita memberikan salam itu nggak tulus ya. Jadi di situ orang yang menyingkat salam itu yang nggak tulus dalam mendoakan. Jadi perbaiki lagi, kalau mengucap assalamualaikum itu jangan pakai as ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah. Jadi mengenai doanya, semoga sukses terus bikin YouTube Bang Andi ya. Terima kasih Bu doanya ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada saya biar bisa terus berbagi ya. Mohon juga doa teman-teman, sahabatku yang lain, doakanlah sehat-sehat saya biar bisa berbagi terus. Jadi mengenai pertanyaan bagaimana cara membuka indera ke-6, waduh ini kalau sudah kesini arahnya nanti yang keluar kopi pahit. Hati-hati dalam bertanya ya. Kalau kita bertanya sama ahli spiritual, ahli supranatural, ahli setan-setan, nah itu cocok itu. Macam mana biar terbuka indera ke-6? Kita ini kan arahnya ke Allah, kok nanyanya indera ke-6? Nanti yang keluar kopi pahit. Jadi hati-hati dalam keinginan, hati-hati dalam permintaan ya. Jangan salah niat. Nah sekarang saya balik tanya, seandainya Allah berikan, Allah kabulkan, terbukalah itu indera ke-6, untuk apa itu niatnya? Pasti banyak orang hanya sekedar aku biar bisa lihat jin Bang, biar bisa paham yang goib-goib Bang, paling ke situ arahnya ya kan. Makanya kita hati-hatilah. Ini sekarang udah zaman 2021, sekarang ini udah 2020, zaman milenial ya. Bukan lagi zaman saur sepuh sakti-saktian. Jangan arahnya ke kesaktian. Kalau mengikuti channel ini ya arahnya kita ke Allah. Sebenarnya yang dikatakan indera ke-6 ini adalah indera yang di luar zohir ya, maknanya indera batin. Jadi seperti ilmu rasa, kepekaan rasa, intuisi, apalagi firasat, itu juga semua indera ke-6 ya, mencakup itu semua. Tetapi biasanya itu diberikan Allah kalau seandainya kita arahnya semakin dekat kepada Allah. Misalnya gini loh, kita dikasih firasat oleh Allah ya, Allah memberikan suatu kabar, memberikan suatu berita akan terjadi sesuatu, bakal dikasih gambaran kita, bayangan begini begitu begini begitu, rupanya pada hari yang ditentukan kejadian ya. Begitu kejadian, di situ kita langsung ingat kepada Allah, sadar kita kepada Allah, apalagi bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, begitu dahsyatnya ya Allah, ternyata Engkau sudah memberitahu ya Allah. Dan begitu kejadian aku nggak kaget lagi ya Allah, ada rasa syukur kita kepada Allah ya. Itu kan mengarahkan kepada kebaikan. Dikasihkan kelebihan sama Allah, tambah syukur kita kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah yakin kepada Allah ya. Itu bagus.
Tapi kalau seandainya dibuka lah indera keenam, bisa begini, bisa begitu, terus kita semakin takjub pada diri, wah aku hebat, wah aku sakti, wah aku punya kemampuan, wah aku punya ilmu batin segala macam. Nah, itu namanya tipu daya setan, ya. Semakin dibuka, semakin kita jauh dari Allah. Semakin diperlihatkan, semakin kita memberhalakan diri kita. Yaitu untuk apa? Makanya hati-hati dalam permintaan. Wilayah ini saya sudah rasa. Ya. Teman saya dulu sakti-sakti, saya banyak bergaul sama orang sakti. Ya. Jadi kepingin juga itu sakti seperti mereka. Ya, enak sekali ya kalau punya kemampuan seperti mereka. Ya. Dulu aja itu kapten saya itu bahkan bisa menenangkan lautan. Begitu ombak besar, badai besar, bisa dia tenangkan lautan seperti danau. Ya. Diperlihatkan di mata saya itu. Kami hendak belayar dari Singapura mau ke India. Ya. Sudah melewati Samudra Pasifik, itu udah nggak ada pulau. Itu udah laut luas itu. Hampir-hampir kapal kami terbalik, ya. Jadi ada satu ABK nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Udah kita bilang ya sekarat lah. Karena apa? Muntah terus. Ombak besar berhari-hari itu. Ombak besar. Lantas dia bilang sama kapten ya kan, Cap, kalau seandainya begini terus Cap, sehari 2 hari lagi mati saya Cap. Udah muntah kuning dia itu. Jadi udah nggak ada lagi si perut itu ya kan. Mati saya ini Cap. Udah nggak berdaya lagi. Akhirnya di situ sebenarnya bukan kapten itu yang sakti. Kapten itu juga memiliki ilmu ma'rifat. Dia minta kepada Allah. Ya. Jadi dia buka pintu beris, dia minta kepada Allah. Ya, menghadap dia ke langit, menjerit dia itu. Dia bilang apa? Hai angin, engkau ciptaan Allah. Engkau makhluk Allah katanya. Hai laut, kau juga makhluk Allah. Aku juga makhluk Allah. Aku sedang menjalankan amanah tugas yang diberikan Allah. Oleh karena itu aku mintalah kebaikanmu angin dan laut katanya. Langsung seketika lautan itu tenang seperti danau. Ya. Lalu kapten kami bilang ini hanya bertahan 4 jam. Kalian makan tidur semampu kalian. Paling 4 jam, paling lama 8 jam katanya. Bener, sebentar aja itu tenangnya. Akhirnya kami bisa makan, kami bisa tidur. Ya, padahal sudah berhari-hari kami diguncang gelombang. Nah, disitulah diperlihatkan suatu kejadian yang luar biasa. Saya juga jadi kepingin, ya kan? Itu masih dulu masih muda lah kita. Kepingin saya. Jadi macam mana Cap biar bisa belajar seperti kapten, saya tanya. Dia bilang harus ada gurunya, nggak bisa kamu belajar sembarangan. Nanti kamu ketemu gurunya. Tapi di situ saya mau yang Islami lah. Nggak mau saya yang sakti, yang aneh-aneh. Akhirnya inginnya saya itu dengan cara zikir. Ya, seperti itu. Ingin terbuka indera keenam, ingin sakti, ingin ini, ingin itu. Perbanyak zikir. Padahal zikir saya itu hanya Asmaul Husna. Ya, nggak ada zikir saya yang aneh-aneh. Allah buktikan, Allah bukakan. Terbuka itu indera keenam, tapi saya nggak nyaman. Karena apa? Saya salah niat. Ya, hati-hati kita ya. Setan itu bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Bahkan isi hati kita setan juga tahu. Ya. Jadi kalau di hati kita sudah ada keinginan, di situ setan mewujudkan. Dipertampakkanlah, nampak ini, nampak itu. Sampai-sampai saya nggak nyaman, ya. Di rumah sendiri ketakutan, mencekam. Kok macam-macam penampakan. Saya ke rumah tetangga, ke rumah teman, ke rumah saudara, nampak juga. Kok muncul semua ini? Ya. Ternyata setan itu sudah ada di diri saya. Jadi dengan pandangan setan itulah saya bisa melihat setan.
Akhirnya saya pergi ruqyah. Apa kata ustadznya? Wah, udah terlalu lama ini duduk di badan, nggak bisa ruqyah sekali, harus 7 kali katanya. Tapi di situ saya nggak yakin gitu. Nggak betul juga ini. Nggak yakin saya, ya kan? Padahal sudah mau muntah itu, nyangkut di kerongkongan, seperti ada biji salak, nggak bisa keluar, nyangkut dia. Langsung ustadz itu angkat tangan, dia bilang nggak bisa ini, harus 7 kali. Dan saya nggak ada waktu, ya, saya harus berlayar lagi, saya di darat hanya sebentar itu kan. Nah, berjalannya waktu, disitulah bertemulah zikir nafas. Baru saya luruskan niat, nggak ada lagi saya macem-macem. Ya Allah, nggak suka aku yang goib-goib ya Allah. Ya Allah, aku nggak mau lagi lihat-lihat ini, lihat itu ya Allah. Ya kan? Hati-hati kawan-kawan. Ketika dibukakan indera keenam, di situ kita harus baca, menambah keyakinan kepada Allah, tambah kuat takwa kita kepada Allah, atau tambah jauh. Ya. Tapi kalau kita dibukakan yang goib-goib, bisa tahu ini, bisa tahu itu, ya kan? Bisa begini, bisa begitu. Tapi tambah jauh dari Allah, itu semua tipu daya setan. Jangan sampai kita tertipu, ya. Ini biasanya yang mencari-cari ingin terbuka indera keenam nih biasanya masih muda ini. Wajar, saya pun dulu begitu. Kalau udah tua pasti nggak akan cari-cari lagi, ya. Jadi untuk adik-adikku, jangan lagi dicari-cari begitu, lurus-lurus saja kepada Allah, ya. Bahkan seandainya kita dikasihlah suatu kelebihan, bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi, sebelum terjadi udah tahu duluan kita. Emangnya bisa kita rubah takdir Allah? Nggak bisa. Untuk apa? Ya kan? Nggak ada guna. Aku bisa tahu bang, sebelum kejadian udah tahu bang. Tapi bisa nggak kau rubah takdir Allah? Nggak bisa. Itu juga ujian. Jangan dianggap itu suatu karunia. Apakah kita sombong dengan pemberian Allah itu? Ujian itu. Lebih enak nggak tahu apa. Lebih aman kita. Hati kita nggak kotor. Ya. Nah, hati-hati. Bisa tahu ini, bisa tahu itu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana bang cara membuka indera keenam atau kepekaan rasa, jangan diminta-minta, mendekat saja kepada Allah, bersihkan hati kita, itu aja udah. Kan indera keenam nggak semuanya jelek ya. Ada juga sesuatu pemberian Allah itu ya menjadi baik, ya. Seandainya membuat kita tambah bertakwa, bagus. Membuat kita tambah rendah hati, bagus. Membuat kita tambah simpati kepada orang, banyak nolong orang, bagus. Bukan untuk bangga-banggaan. Bukan kita untuk hebat-hebatan, ya. Nah, jadi teman-teman, saudaraku, kita harus lurus-lurus saja, ya. Jadi untuk selanjutnya hati-hati dalam bertanya, ya. Jangan salah tempat untuk bertanya. Kalau nanyanya ke dukun, ke orang pintar, ke ahli spiritual yang goib-goib, setan-setan, jin-jin, hantu blau, pasti dia akan bilang, oh caranya begini, begini, begini. Tapi kalau sama saya kasih kopi pahit, ya, biar nggak macem-macem kita. Bisa kita dapatkan itu, tapi yang utama adalah jangan diminta-minta. Kalau indera keenam dalam versi Islamnya, ya, itu dikatakan firasat. Ada hadis yang berbunyi, berhati-hatilah kamu kepada firasatnya orang beriman, karena mereka memandang dengan cahaya Allah, diberikan cahaya sama Allah. Ibaratnya kita berjalan di tempat gelap, dia sudah dikasih senter. Jadi dia udah tahu mana lubang, ya kan? Di depan ada apa, dia udah tahu karena ada cahaya, nampak semua. Ya. Jadi syarat yang pertama beriman kepada Allah, akan dikasihkan itu. Yang kedua, bersihkan hati.
jauhkan dari iri dengki, jauhkan dari prasangka buruk. Itu aja. Jadi bukan soal amalan. Ya, amalkan zikir ini nanti dapat indera keenam, amalkan zikir itu nanti terbuka indera keenam. Wah, itu setan nanti yang masuk. Ya, saya udah rasa. Saya udah coba 10 tahun dulu. Saya itu istilahnya ya terjebak lah. Ya, senang kali dulu tuh. Tetapi setelah dibukakan Allah kok nggak nyaman gitu ya. Nggak tenang, banyak gangguan. Nah, disitulah saya belajar lurus. Ya udah capek aku ya Allah, belajar lurus. Ketika belajar lurus ya hanya ingin dekat kepada Allah. Ya indera keenam itu ya bukan tentang yang goib-goib dunia jin, ya enggak lah. Ya goib itu kan banyak. Ya, seperti firasat itu juga goib. Ya, jadi kita arahnya enggak ke wilayah hantu blau. Kita arahnya ya bagaimana kita bisa ibaratnya membuat kita tambah dekat kepada Allah. Ya. Jadi salah satu indera keenam yang selama ini yang saya dapatkan ya paling arahnya kepada apa yang hendak saya sampaikan. Misalkan ada teman-teman bertanya, ya walaupun dia nggak jujur ya saya udah tahu, itu dikasih tahu sama Allah. Itu juga indera keenam. Oh, ini obat yang pas kasihnya ini, penyakit yang dia derita ini dosisnya segini, ya. Oh, kalau orang ini nggak bagus dikasih kopi yang manis, kasih kopi pahit. Jadi itu salah satu indera keenam juga itu. Ya kan? Jadi jangan kita berpikiran sempit bahwa indera keenam bisa melihat jin, bisa melihat ini, melihat itu. Makanya banyak kita kadang minta nasihat, minta petunjuk ya. Kita mendatangi seorang ulama, seorang kiai. Kita belum cerita tapi dia kok udah tahu gitu. Ya kan, masalah kita apa lagi, habis itu obat yang dia kasih, pencerahan yang dia kasih kok pas sama diri kita, itu juga indera keenam sebenarnya ya, tembus dia itu. Nah kalau ke situ arahnya bagus, jangan kita niatnya mau sakti-saktian, hebat-hebatan. Aduh, udah zaman sekarang. Kalau bisa kita ya menghilangkanlah segala kehebatan diri. Akui saja aku nggak bisa apa-apa ya Allah, kecuali Engkau yang bisa kan. Ya, mudah-mudahan ini menyadarkan saudaraku, sahabatku yang lain, luruskan niat, jangan macam-macam. Ya, diminum pelan-pelan ini kopi pahitnya, mudah-mudahan nggak tersinggung ya, mudah-mudahan terbukalah hati kita. Amin ya Allah. Oke, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, suaranya nggak enak didengar ini, lagi flu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.